Puji Tuhan, semua kita dalam keadaan sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Ada yang masih gak bisa tidur di rumah? Karena anugerah terbesar yang Tuhan kasih itu, kita bisa tidur waktu malam dengan nyenyak. Gak kepikiran utang, gak kepikiran pergumulan demi pergumulan. Pokoknya semuanya kita percayakan sama Tuhan. Gitu ya. Kalau masih gak bisa tidur, mungkin kita harus lebih percayakan sama Tuhan. Gitu. Karena kalau kita sudah tidak bisa tidur dengan nyenyak, sakit penyakit banyak datang Bapak Ibu. Karena kita semua kan gak ada yang mau sakit ya. Atau ada? Tidak ada? Puji Tuhan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan di pagi hari ini dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kitab Kejadian, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam satu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri juga telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Amin, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, apa ya, kok si Abraham gitu ya, yang notabene adalah bapak orang beriman gitu ya, lalu dia yang akan Abraham itu kan adalah satu sosok yang menurut kita dia tidak akan melakukan hal-hal yang seperti kita baca gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kalau berbicara tentang temukan batu sandungan dalam dirimu, itu tidak tergantung berapa lama kita mengenal Tuhan.
Berapa lama kita memahami firman Tuhan? Berapa lama kita berkawan akrab dengan Tuhan? Atau apapun jabatan kita dalam keagamaan itu tidak akan menjamin kita tidak memiliki batu sandungan di dalam diri. Yang harus kita waspadai adalah kita berpikir bahwa saya sudah cukup memahami firman Tuhan sehingga pasti tidak ada hal-hal yang menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Abraham saja yang adalah bapa orang percaya, bapa orang beriman di muka bumi ini, dia memiliki batu sandungan. Dan ini memiliki akibat yang cukup fatal bagi Abimelek. Dia akan dibunuh, Bapak Ibu. Kalau kita pikir-pikir kan Abimelek salahnya di mana? Waktu Abraham bilang bahwa Sarah adalah adiknya, ya dia ambil kan nggak salah. Tetapi itu tidak rencana Tuhan itu bisa gagal karena hal ini. Sehingga Tuhan mencegah hal ini terjadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa dalam kekurangan kita memiliki yang namanya batu sandungan yang ada di dalam diri kita. Batu sandungan itu sendiri adalah sesuatu yang menjegal atau merintangi orang lain dalam hubungan dengan Allah. Jadi menjadi penghalang. Atau akhirnya kita tidak menjadi berkat. Atau artinya kita tidak memiliki dampak positif bagi orang lain. Beberapa waktu yang lalu khotbah saya pernah mengilustrasikan tentang pohon pisang yang hanya sekali berbuah, tetapi seluruh bagian dari pohon pisang itu bermanfaat. Betul? Nah, hari ini saya mau cari lagi dengan saya mau ilustrasikan itu seperti pohon singkong atau tumbuhan singkong. Bapak Ibu, kalau tahu singkong, ada yang nggak suka singkong? Enggak ya? Kita lagi puasa, jadi nggak boleh ngomongin makanan. Jadi kalau pohon singkong Bapak Ibu, hampir seluruh bagian dari pohon singkong ini bermanfaat. Daunnya, ya kan, bisa dipakai jadi gulai singkong. Tuh kalau di nasi padang. Puasa dah, lapar. Lalu kalau buah yang di bawahnya itu umbinya. Nah, itu bisa digoreng, bisa direbus, bisa dibuat lapet, bisa dibikin kue dan lain sebagainya. Betul ya? Bahkan batangnya itu aja kalau dia sudah selesai dicabut, kita bisa potong lagi, kita bisa tanam lagi, dia tumbuh lagi. Ada lagi Bapak Ibu. Ini loh kulit merahnya si singkong ini. Kalau selama ini kita buang, ternyata itu bisa kita masak. Direbus lama, nanti kalau udah lembut, dibumbuin tuh pakai terasi, sambal dan lain sebagainya, pakai ikan teri. Itu enak Bapak Ibu. Pakai nasi panas gitu ya. Wah, pokoknya gitulah. Pakai sayur asem kata Pak Rudi. Artinya bahwa semua bagian dari batang dari pohon singkong yang kadang-kadang kita pikir kecil ini, ternyata dia memberikan memberikan banyak manfaat untuk kita manusia. Betul ya Bapak Ibu, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang tersisa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kehidupan kita sama seperti pohon singkong. Semuanya berdampak baik, semuanya bermanfaat, semuanya menjadi berkat bagi semua orang. Bayangkan bagaimana orang tidak akan mengenal Tuhan kalau cara hidup kita seperti itu. Susah Bu, saya juga susah Bapak Ibu. Saya pernah bertobat hanya gara-gara saya melihat tidak langsung anak murid saya itu mempraktekkan saya di depan kelas untuk menenangkan teman-temannya. Saya belum masuk ke kelas, saya di luar. Ternyata Bapak Ibu, yang saya pikir itu adalah hal yang sepele, hal yang menurut saya tidak akan tertanam dalam pikiran anak murid saya salah. Jadi saya punya penggaris yang sudah patah dan itu tidak pernah saya buang. Kesalahan saya sebagai guru adalah kadang-kadang kalau mereka berisik, saya tegur sekali, ayo, diam. Kadang kan anak-anak makin disuruh diam makin ribut. Yang di sana, ayo diam gitu kan. Nah akhirnya kalau mereka nggak mau diam, patahan penggaris itu saya cedet gitu loh di meja. Nah langsung kaget kan, kalau kaget kan pasti diam aja gitu. Namanya anak kecil ya. Saya pikir
berhasil gitu. Menurut saya beberapa kali seperti itu. Sampai akhirnya turun dari ibadah, saya mau masuk kelas. Ketua kelas yang ada di kelas saya, anak murid saya itu di depan kelas. Ayo teman-teman diam, kita mau renungan. Nih. Teman-temannya gak mau pada diam, masih lari-larian. Apa yang dilakukan? Dia ambillah penggaris kecil saya itu. Diam gak? Katanya gitu. Bapak itu saya langsung bertobat Bapak Ibu. Ternyata yang saya pikir itu hanya hal yang sepele yang menurut saya itu satu keberhasilan membuat kelas tenang. Tapi ternyata Bapak Ibu itu menanamkan sesuatu yang tidak baik. Jadi berkat enggak? Enggak Bapak Ibu. Kalau kita pikir kita tidak menjadi berkat itu hanya karena hal-hal sepele. Ingat Bapak Ibu, perkara kecil, perkara besar itu bermula dari perkara kecil. Saya tidak tahu nih nanti anak kalau udah besar, dia berumah tangga, ya kan punya anak. Kalau anaknya nggak mau itu bisa loh, gitu. Kita harus berpikir jauh ke sana Bapak Ibu, karena hal kecil. Begitu juga dengan Abraham Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, apa yang kurang dari Bapak orang beriman ini? Nggak ada. Dia kenal Tuhan, dia mengalami iman yang luar biasa dengan Tuhan. Dia melihat bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa, bagaimana berbicara dia tentang firman, tidak ada yang kurang. Tapi ada satu yang menjadi batu sandungan dalam kehidupan Abraham adalah ketika pikirannya tidak ditaklukkan dengan firman Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Ayatnya yang ke-13. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Memang betul, mereka beda ibu. Tetapi saat itu statusnya Sarah adalah istri. Ini enggak laki-laki banget. Seharusnya seorang suami itu bangga kalau istrinya cantik, ya kan? Tapi bagi Abraham ini adalah satu ancaman. Kalau saya pergi ke satu tempat dan orang melihat bahwa Sarah itu cantik, maka saya akan dibunuh lalu Sarah akan diambil oleh mereka. Ketakutan inilah, pikiran yang tidak ditaklukkan dengan firman Tuhan inilah yang membuat dia mengambil satu keputusan. Katakanlah engkau saudaraku. Dampaknya adalah luar biasa Bapak Ibu. Hanya karena pemikiran ini yang terjadi adalah Abimelek itu bisa dibinasakan. Abimelek dan seluruh orang yang dekat dengan Abimelek bisa dibinasakan oleh Allah. Padahal seharusnya kesalahan itu adanya di Abraham. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Ada kalanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan ketika kita tidak menaklukkan pikiran kita itu kepada firman Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, kita pikir itu hanya perkara kecil. Tidak akan memberikan dampak apapun, betul. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun tidak berdampak apa-apa. Tapi kita tidak tahu tahun-tahun ke depannya dia akan memberikan dampak negatif itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Bisa menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan orang-orang di sekeliling kita. Hanya karena perkara yang kecil. Saya sedang ditempa Tuhan dengan hal ini. Hanya karena salah mengambil satu keputusan. Semuanya baik-baik saja. 1 tahun, 2 tahun berlalu, keputusan yang saya ambil sepertinya semuanya baik-baik saja. Tetapi beberapa waktu ini saya diingatkan Tuhan. Ternyata ketika saya menganggap bahwa perkara kecil ini bisa saya putuskan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Sekarang saya tahu dampaknya itu bisa menghancurkan saya, menghancurkan pekerjaan saya, menghancurkan keluarga saya. Hanya karena keputusan yang kecil yang saya buat. Nyesel Bapak Ibu. Nyesel-nyeselnya di hadapan Tuhan. Tapi saya gak bisa bilang seandainya waktu itu aku bertanya dengan Tuhan, Tuhan apakah ini harus saya putuskan begini. Coba hari itu saya katakan begitu. Mungkin penyesalan itu tidak akan sampai dalam kehidupan saya sekarang ini. Jangan sampai Bapak Ibu. Tunggu Tuhan tunjukkan bahwa karena perkara kecil yang tidak kamu serahkan kepadaku, sekarang ketika perkara itu menjadi besar, engkau teriak-teriak kepadaku.
Gitu ya Bapak Ibu. Seringkali kan kita kalau perkara kecil, kita putusin sendiri, kita ambil putusan sendiri. Dan ketika perkara itu menjadi besar, kita doa puasa, kita berteriak sama Tuhan, kita mengambil waktu sama Tuhan. Lalu di mana Tuhan waktu perkara kecil itu dipercayakan kepada kita? Saya gagal. Tapi Bapak Ibu, saya tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang agung dan mulia. Kalaupun itu menyakiti kita sekarang, tetapi untuk tidak masa yang ke depan. Tuhan tidak akan membiarkan kita terlambat untuk menyadari kesalahan kita dan membangunkan kita kembali untuk lebih bijak lagi dalam berpikir, dalam berperilaku, dalam mengambil keputusan. Jadi Bapak Ibu, ini sebetulnya simple. Hanya menaklukkan pikiran kita kepada Tuhan. Artinya kita melibatkan Tuhan dalam hal apapun. Dalam hal apapun Bapak Ibu. Harusnya saya sudah mendapatkan pelajaran ini waktu saya dulu sekolah teologi di kampus. Dulu mau minta odol aja kita berdoa sama Tuhan. Walaupun di kamar mandi itu ada odolnya kakak-kakak tingkat yang satu kamar, itu kan ada ya. Tetapi kita diajar untuk tidak mengambil itu tanpa kita bilang. Emang dia tahu, di kamar mandi kan hanya ada saya, ya kan? Bisa aja saya pencet orang cuma sedikit. Pernah kejadian adik tingkat saya, dia ambil. Ternyata kakak tingkat saya itu, kalau ini kan odol dari bawah. Ya kan? Dari bawah. Orang kan punya cara, odol itu dipencetnya dari bawah. Nah, adik tingkat saya ini, yang penting dia pencet dari tengah. Kakak tingkat saya tahu loh, bahwa ada yang ngambil odol itu. Gitu loh Bapak Ibu. Artinya apa? Dalam hal kecil apapun, dulu saya diajarin untuk minta sama Tuhan, gak minta sama orang tua. Gitu kan? Dalam hal apapun saya pengen bakso aja, saya minta sama Tuhan. Tuhan, kan kalau kami dulu itu hari ke pasar itu hanya hari Jumat. Selebihnya gak boleh keluar dari asrama. Jadi kalau keluar itu sebetulnya tujuannya kan beli sabun, beli ini dan itu. Tapi kalau lihat tukang bakso kan kepingin. Tapi saya tahu uang saya tidak cukup. Kalau saya beli bakso berarti ada yang tidak terbeli. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu akhirnya saya pun, Tuhan aduh pengen banget bakso. Kadang-kadang tumpang tangan, aduh pengen bakso gitu. Tuh Tuhan pengen bakso gitu. Bukan tumpang tangan di mobil apa yang enggak, pengen bakso ya tumpang tangan. Pengen bakso Tuhan gitu. Kadang-kadang sampai alpukat aja itu menjadi barang yang istimewa buat saya waktu di Kalimantan. Pengen jus alpukat Tuhan gitu. Minta semuanya sama Tuhan. Tapi ketika saya menjadi dewasa, kenapa dalam mengambil keputusan, saya seakan-akan sudah mampu. Saya seakan-akan itu sudah bijak, padahal siapakah kita di hadapan Tuhan? Gak ada Bapak Ibu. Kita harus menundukkan pikiran kita kepada Tuhan. Apapun keputusan kita, sekecil apapun itu, tundukkan sama Tuhan. Libatkan Tuhan. Karena kita ini apa? Debu Bapak Ibu. Gak ada, kita gak punya kemampuan apapun. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi hari esok. Hanya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dari perenungan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk introspeksi diri terus di hadapan Tuhan. Kapan waktunya? Setiap hari, setiap detik, setiap menit, komunikasikan sama Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan, apapun yang menjadi pikiran kita, ditundukkan kepada firman Tuhan. Kita gak mau gagal seperti Abraham. Walaupun dia bapak orang beriman, dia gagal untuk menundukkan pikirannya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena dampak dari batu sandungan yang ada dalam diri kita, orang lain tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Karena kita menjadi batu yang menyandung kehidupan mereka. Kita pikir ya urusannya sama saya, ternyata enggak, si Abraham. Urusannya justru untuk Abimelek dan semua orang-orang di sekitar Abimelek. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Tuhan masih sayang sama kita. Hari ini Tuhan memberikan pengajaran yang luar biasa. Cukup singkat, cukup jelas kepada kita hari ini. Tundukkanlah pikiran kita kepada kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dengan takut akan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hal apapun. Jangan tunggu perkara itu menjadi besar, baru kita mencari Tuhan. Contohnya itu kalau anak muda, kadang-kadang kalau pacaran, ya kan, dinasihatin orang tua hati-hati pacaran, jangan pulang malam, nanti terjadi apa-apa. Kita nganggapnya apa? Kayak gak pernah muda aja, gitu ya. Gak mau melibatkan orang tua kadang-kadang dalam hal pacaran. Ngapain sih? Repot banget orang cuma pacaran, gitu kan. Kalau udah hamil di luar nikah,
ngerepotin semua keluarga. Udah, waktu pacaran dinasehatin nyalain mamanya. Ngomel aja ya Mas Yusuf gitu. Untung jauh pacarnya. Gitu Bapak Ibu, jangan seperti itu. Kita pun seperti itu sama Tuhan kadang-kadang. Tunggu perkara besar kita cari-cari Tuhan. Tuhan jauh, padahal selama ini di mana Tuhan waktu perkara kecil itu kita selesaikan sendiri. Kita menuhankan pikiran kita menuhankan kebijakan kita yang katanya adalah bijak. Enggak Bapak Ibu. Kita mau belajar sekali lagi dari kebenaran firman Tuhan. Dalam perkara kecil apapun, dalam pikiran apapun, dalam keputusan apapun, tundukkan itu kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita bersama.